Kali ini kita akan membahas tentang kata tanya. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 5W 1H ya. 5W-nya itu dari what, who, whom, atau where, when ya. Kemudian H-nya how. Nah, dalam bahasa Indonesia juga dikenal kata tanya. Nah, apa saja kata tanya dalam bahasa Indonesia ya? Yang pertama ada kata tanya apa ya. Kata tanya apa. Kemudian yang kedua ada kata tanya siapa. Yang ketiga ada kata tanya kapan. Kemudian yang keempat ada kata tanya di mana. Di ya, bisa di, ke, atau dari ya, mana. Kemudian yang kelima ada kata tanya mengapa. Dan yang keenam ya, H-nya itu kata tanya bagaimana. Nah, keenam kata tanya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Hal yang ditanyakannya berbeda-beda walaupun sama-sama untuk mendapatkan informasi, tetapi bentuk informasi yang diharapkannya itu berbeda ya. Nah, yang pertama kata tanya apa. Kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk mencari nama benda ya, nama benda atau suatu hal ya, suatu hal. Contohnya menanyakan nama benda, apa yang biasa digunakan oleh petani untuk menggali kebun, misalnya seperti itu. Maka jawabannya cangkul. Nah, itu menanyakan nama benda. Atau apa nama benda yang ada di atas kepala sang pangeran dalam cerita tersebut misalnya. Nah, itu menanyakan nama benda. Atau menanyakan suatu hal ya, kejadian atau lain sebagainya. Kemudian kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini sangat jelas ya. Ini untuk menanyakan tokoh. Nah, tidak harus orang ya. Yang penting dia itu tokoh ya. Bisa berupa hewan ya. Jika dalam kisah fabel misalnya siapa yang bersifat sombong saat sedang lomba lari. Nah, misalnya jawabannya kancil gitu ya. Nah, maka tokoh itu bukan orang. Atau bisa juga berupa orang ya. Yang jelas siapa itu untuk menanyakan pelaku atau tokoh, atau juga bisa yang dikenai tindakan ya. Kemudian yang ketiga kapan. Ini sangat jelas ya. Ini untuk menanyakan waktu ya. Nah, waktu ini bentuknya bisa berupa waktu jam, bisa berupa tanggal, hari, tahun ya. Atau juga bisa menanyakannya itu durasi ya. Ya, durasi ya. Misalnya kapan Belanda hadir di Indonesia, atau sejak kapan gitu ya. Sejak tahun sekian sampai sekian ya. Atau ya durasi ya, berapa lama gitu. Nah, kemudian yang keempat ini adalah kata tanya mana ya. Bisa disandingkan dengan kata di, ke, atau dari ya. Kalau ingin menanyakan tepatnya di mana, maka di manakah, atau di mana letak Pulau Kalimantan gitu ya. Atau kalau ke, maka yang dituju ya, jawabannya itu. Yang diharapkan adalah tujuan kemana ya. Kemudian kalau dari itu setelah dari mana ya. Jadi telah didatangi gitu. Kalau jadi kalau digambarkan ya, kalau ini tempatnya ya, mananya itu di sini, maka kalau di mana itu menanyakan tepat di sini. Kalau mau ke sini ya, itu kemana. Udah lewat itu dari sini ya, dari mana. Itu ya, kebayang ya. Jadi ini jelas untuk menanyakan tempat ya. Kemudian yang kelima, mengapa
ya. Kata tanya mengapa. Nah, biasanya ini digunakan untuk menanyakan sebab, ya. Untuk menanyakan sebab. Mengapa hujan terjadi ketika awan telah berwarna hitam, misalnya seperti itu. Kemudian mengapa Gunung Galunggung meletus pada tahun 1982 dan sebagainya. Jadi menuntut jawaban akibat atau sebab ini, ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kata tanya bagaimana. Nah, ini untuk menanyakan keadaan, ya. Untuk menanyakan keadaan. Bukan hanya bagaimana kabarmu, bukan hanya bagaimana kondisi sekolah, ya, tapi lebih luas keadaan ini, ya. Bisa menanyakan keadaan suatu tempat, bisa menanyakan keadaan posisi, ya, bisa menanyakan keadaan lebih banyak lagi, ya. Atau bisa juga berupa prosedur, ya, menanyakan keadaan dari satu tahap ke tahap lainnya. Contohnya bagaimana cara membuat bala-bala, gitu ya. Dijelaskan kondisinya. Pertama harus tersedia bahan, kemudian disiapkan alat, ya, alatnya apa saja, kemudian dijelaskan langkah pertama. Jadi keadaan setiap langkahnya dijelaskan. Nah, dalam teks eksplanasi, ya, dua kata tanya yang menjadi acuan yaitu nomor 5 dan nomor 6, ya. Nah, ini dalam teks eksplanasi, ya, dalam teks eksplanasi. Jadi penjelasan. Nah, sehingga dari 3 struktur teks eksplanasi, ya, sambil mengingatkan, yang pertama ada pernyataan umum, ya. Pernyataan umum. Kemudian yang kedua ada deret penjelas, ya, dan yang ketiga ada interpretasi atau kesimpulan, ya. Nah, ini posisi yang kedua, ya. Nah, ini posisi yang kedua lebih banyak diisi oleh pertanyaan atau jawaban dari kata tanya mengapa dan bagaimana, ya. Jadi kalau misalnya berfokus pada kata tanya mengapa, maka bagian dari paragraf deret penjelas, ya, biasanya di paragraf kedua. Kalau ada 3 paragraf atau paragraf tengah-tengah, ya, deret penjelas itu. Atau kalau menggunakan mengapa tadi, ya, di sini menjelaskan sebab akibat bentuknya itu, ya. Mengapa terbentuk pelangi, ya, mengapa pelangi berwarna merah awalnya, kemudian mengapa pelangi bentuknya melengkung, dan mengapa pelangi bentuknya melingkar jika dilihat dari atas, ya. Nah, atau bisa menjawab kata tanya bagaimana, ya, keadaan, ya. Jadi deret penjelasnya ini berupa kronologis, ya, proses terbentuknya pelangi, ya, kemudian awal turunnya hujan dan seterusnya. Nah, maka sangat jelas bahwa poin atau kata tanya kelima dan keenam ini menuntut jawaban yang lebih panjang daripada kata tanya apa, siapa, kapan, dan dari mana ini. Jadi yang paling panjang jawabannya itu adalah yang menuntut penjelasan itu adalah kata tanya mengapa dan kata tanya bagaimana. Sehingga dua kata tanya ini, ya, menjadi acuan dalam membuat teks eksplanasi, ya, biasanya digunakan di deret penjelas. Tapi tidak menutup kemungkinan jika di pernyataan umum juga dijelaskan, ya, menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Tapi seringnya pernyataan umum ini menggunakan acuannya itu kata tanya apa, ya. Dijelaskan dulu istilah, misalnya pelangi adalah dan seterusnya. Kemudian spektrum warna merah adalah dan seterusnya, gitu. Jadi itu menjawab kata tanya apa. Baru pada paragraf kedua, ya, itu menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Baik, Ananda semuanya, itu yang bisa disampaikan untuk penjelasan mengenai kata tanya.